Halo, nama saya Kowiatul Solia dengan NIM A1J223018. Di sini saya akan menjelaskan 5 artikel yang sudah saya review. Yang pertama ada hubungan pragmatik dengan sastra, yaitu review nilai moral dalam novel 3600 detik karya Charon, kajian pragmatik sastra karya Ritanto Ilahi. 3600 detik karya Charon merupakan novel yang mengangkat kisah remaja dengan konflik emosional dan kehidupan sehari-hari yang relatable bagi pembaca muda. Dalam konteks kajian pragmatik sastra, analisis moral dalam novel ini dapat difokuskan pada interaksi karakter, dialog, serta konsekuensi dari tindakan-tindakan mereka. Sebuah karya sastra berupa novel juga dapat dikaji dari berbagai pendekatan. Salah satunya yaitu pendekatan pragmatik sastra. Pendekatan pragmatik sastra memiliki manfaat terhadap fungsi, terhadap penyeberluasan serta perkembangan sastra di dalam masyarakat yang bertujuan agar karya sastra tersebut dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Berikut beberapa aspek nilai moral yang bisa diangkat dari novel 3600 detik karya Charon. Yang pertama itu tokoh Sandra yang mengalami transformasi dari remaja pemberontakan menjadi pribadi yang lebih baik, memberikan pesan penting tentang pentingnya introspeksi dan perbaikan diri. Yang kedua, pentingnya hubungan keluarga. Hubungan Sandra dengan orang tuanya, terutama ibunya yang sempat renggang kemudian membaik, menekankan nilai pentingnya komunikasi dan pengertian dalam keluarga. Novel ini menceritakan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan melalui rekonsiliasi dan penerimaan. Yang ketiga, keberanian menghadapi masalah. Sandra yang berani menghadapi tantangan hidup dari masalah emosional hingga akademik menunjukkan bahwa kita tidak boleh lari dari masalah, tetapi harus menghadapinya dengan keberanian. Ini adalah nilai moral penting yang dapat menjadi inspirasi bagi pembaca remaja. Yang keempat, persahabatan yang tulus. Persahabatan Sandra dengan karakter lain menunjukkan bahwa teman yang baik akan selalu mendukung di saat-saat sulit. Nilai ini memperlihatkan betapa pentingnya memiliki hubungan pertemanan yang sehat dan saling mendukung. Dalam kajian pragmatik sastra, pendekatan ini bisa melibatkan analisis percakapan antara karakter untuk melihat bagaimana peran moral disampaikan melalui dialog. Dan kata lain, interaksi verbal dan tindakan tokoh-tokoh menjadi kunci dalam memahami pesan-pesan moral yang dihadirkan dalam novel ini. Review jurnal yang kedua masih tentang hubungan pragmatik dengan sastra, yaitu kritik sastra dengan pendekatan pragmatik pada cerpen Malaikat Juga Tahu karya Dewi Lestari. Dalam pendekatan pragmatik, kritik sastra lebih menekankan pada aspek fungsi dan efek sebuah karya sastra terhadap pembacanya, bukan hanya bagaimana karya itu disusun, tetapi juga bagaimana pembaca menafsirkannya, merasakan pesan yang ingin disampaikan, serta dampak yang dihasilkan setelah membacanya. Cerpen Malaikat Juga Tahu karya Dewi Lestari menceritakan tentang kesetiaan, pengorbanan, dan ketulusan cinta dari sudut pandang seseorang yang dianggap memiliki keterbatasan fisik dan mental, yakni seseorang penyandang autisme bernama Aku yang mencintai wanita bernama Lia. Cerita ini mengangkat topik yang jarang dibahas dengan kelembutan serta kesederhanaan narasi yang menyentuh hati. Fungsi dan efek pada pembaca. Cerpen ini memberikan dampak emosional yang kuat pada pembaca karena mengangkat sisi manusiawi yang dalam. Bagaimana seseorang yang sering diremehkan oleh masyarakat memiliki perasaan yang sangat tulus dan bahkan lebih manusiawi dibandingkan orang-orang lain di sekitarnya. Selanjutnya, pesan moral. Lewat pendekatan pragmatik, cerpen ini seakan mendidik pembacanya bahwa keterbatasan fisik dan mental bukanlah penghalang untuk merasakan emosi yang mendalam seperti cinta, ketulusan, dan pengorbanan. Cerita ini relevan dengan pembaca modern yang mulai lebih terbuka terhadap isu-isu intelektualitas dan keberagaman. Cerpen ini mampu menjangkau banyak pembaca yang mungkin memiliki keluarga atau teman dengan kondisi yang serupa dengan tokoh utama, sehingga memperluas perspektif mereka terhadap kehidupan sosial yang lebih toleran.
Dengan pendekatan pragmatik, cerpen Malaikat Juga Tahu tidak hanya dilihat sebagai karya fiksi, tetapi sebagai media refleksi bagi pembaca. Dewi Lestari berhasil menyalurkan pesan moral yang kuat mengenai cinta, pengorbanan, dan pentingnya empati dengan cara yang mudah dicerna oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Review selanjutnya yaitu hubungan pragmatik dengan semantik. Dengan mengambil artikel Pragmatik Konsep Dasar Memahami Konteks Tuturan. Artikel Pragmatik Konsep Dasar Memahami Konteks Tuturan karya Abdurrahman 2006 yang dipublikasikan dalam Lingo, Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra membahas tentang konsep dasar pragmatik, khususnya bagaimana konteks mempengaruhi makna tuturan dalam komunikasi. Pragmatik berfokus pada makna yang bergantung pada situasi, penutur, pendengar, serta lingkungan fisik dan sosial di mana percakapan berlangsung. Abdurrahman menekankan pentingnya memahami konteks, baik secara linguis maupun non-linguis, untuk menangkap makna tuturan dengan lebih akurat. Dalam kajian ini, pragmatik dan semantik keduanya membicarakan makna. Pendapat lain mengatakan bahwa perbedaan antara semantik dan pragmatik terletak pada konteks. Meskipun antara pragmatik dan semantik memiliki perbedaan, namun sisi lain keduanya bagian linguistik ini justru memiliki hubungan yang sinergis dan saling melengkapi walaupun agak sulit untuk dibuktikan secara objektif. Namun, dalam hal ini menurut Leach 1993 dapat dilakukan suatu pembenaran dengan cara negatif, yaitu dengan menunjukkan kegagalan-kegagalan atau kelemahan pandangan ini. Dalam artikel ini, Pragmatik Konsep Dasar Memahami Konteks Tuturan oleh Abdurrahman adalah referensi yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana makna dibangun dalam komunikasi. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan komprehensif untuk menganalisis interaksi linguistik dan berbagai konteks. Masih dengan hubungan pragmatik dengan semantik, kali ini artikel yang kita bahas yaitu Hakikat Semantik. Modul ini membahas konsep dasar semantik, yaitu ilmu yang mempelajari makna dalam bahasa. Penulis memaparkan berbagai teori dan pendekatan dalam semantik, termasuk hubungan antara kata, frasa, kalimat, dan konteks dalam pemahaman makna. Dalam modul Hakikat Semantik oleh Cair dan Mulyastuti, hubungan antara semantik dan pragmatik dapat dipahami dalam konteks bagaimana keduanya berfungsi dalam memproduksi dan memahami makna dalam bahasa. Hubungan semantik dan pragmatik dalam modul ini, yaitu semantik. Modul ini menjelaskan semantik sebagai ilmu yang berfokus pada makna kata, frasa, dan kalimat, serta hubungan antara elemen bahasa. Semantik mencakupkan berbagai jenis makna seperti makna denotatif dan konotatif, serta relasi semantik seperti sinonimi, antonimi, dan hiponimi. Pragmatik, meskipun modul lebih banyak menekankan pada semantik, penting untuk memahami bahwa pragmatik berkaitan dengan penggunaan bahasa dalam konteks tertentu. Pragmatik mencakup bagaimana makna berubah berdasarkan situasi, konteks, dan interaksi sosial antara pembicara dan pendengar. Secara keseluruhan, modul Hakikat Semantik menunjukkan bahwa meskipun fokus utamanya adalah pada analisis semantik, pemahaman yang utuh tentang makna dalam bahasa tidak dapat terpisah dari pertimbangan pragmatik. Keduanya saling melengkapi dalam memahami bagaimana bahasa berfungsi dalam komunikasi, di mana semantik memberikan struktur dan dasar untuk makna, sedangkan pragmatik menyoroti dinamika konteks dan interaksi yang memengaruhi interpretasi makna. Selanjutnya yaitu hubungan pragmatik dengan ilmu sosiologi. Artikel yang kita bahas dengan tema konsep pragmatik. Di dalam makalah ini, sebagaimana kita kenal saat ini diperkenalkan oleh seorang filosof yang bernama Charles Morris ketika ia membicarakan bentuk umum ilmu tanda atau semiotik. Adapun hubungan pragmatik dengan cabang ilmu lain, pragmatik mengarah kepada kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi yang menghendaki adanya penyesuaian bentuk atau bahasa atau ragam bahasa dengan faktor-faktor penentu tidak komunikatif.
Dalam makalah ini, ada hubungan antara pragmatik dengan sosiolinguistik. Secara kelahirannya, sosiolinguistik lebih dahulu mapan sekitar 1960 dibandingkan dengan pragmatik. Sosiolinguistik ini kajian bahasa yang dikaitkan dengan faktor-faktor atau gejala-gejala sosial dari penggunaan bahasa. Dari segi semangat, kedua kajian itu sama, yakni sama-sama menjadi pedobrak linguistik struktural yang dirumuskan oleh Chomsky. Dalam batas tertentu, objek kajian sosiolinguistik dan pragmatik memang sama. Misalnya, percakapan dalam sebuah percakapan antara penutur A dan penutur B tentang topik harga BBM di tempat kerja. Mungkin keduanya menggunakan bahasa daerah, tetapi begitu datang C, percakapan berubah menggunakan bahasa Indonesia karena penutur C tidak mampu berbahasa daerah. Suasana yang tadinya akrab berubah menjadi agak formal. Sosiolinguistik mungkin terlihat perubahan dan bahasa daerah ke bahasa Indonesia mempunyai makna sosial tertentu sebagai kemungkinan tadi, yakni mengubah suasana akrab menjadi suasana lebih formal. Dalam makalah ini juga, pragmatik dapat dianggap sebagai salah satu bidang kajian linguistik yang akhir-akhir ini berkembang pesat. Wujud tuturan yang dahulu dibuang di keranjang sampah karena tidak dapat dianalisis secara linguistik sekarang merupakan lahan subur dalam kajian pragmatik. Baik semantik atau pragmatik sama-sama mengkaji arti, namun dari sudut pandang yang berbeda. Semantik mengkaji arti lingual yang tidak terkait konteks, sedangkan pragmatik mengkaji arti yang disebut the speaker's meaning, atau arti menurut tafsiran menurut penutur yang disebut maksud. Arti menurut tafsiran penutur bergantung atau maksud itu konteks. Sangat tanpa memperhitungkan konteks, arti itu tidak dapat dipahami.